Ketemu lagi. Gimana hari ini? Sudah lebih tenang atau udah lebih merasa lebih baikan lagi atau lebih enjoy lagi untuk menjalani hidup ini? Ya emang sih yang namanya hidup itu nggak selalu happy-happy amat gitu, nggak selalu bahagia terus. Kadang kita tuh harus diuji juga. Diujinya entah itu dari kesabaran atau masalah. Tapi masalah dan ujian itu juga untuk menaikkan level kehidupan kita juga gitu. Tapi ingat, meskipun Tuhan itu sudah atur bahwa ujian buat kita tuh udah disesuaikan dengan kemampuan kita, tapi kadang kita udah merasa mentok gitu atau kita merasa buntu dalam menghadapi masalah tersebut. Ya kayak kayak gimana ya? Kayak maju kena mundur kena gitu. Tapi gak apa-apa gitu. Itu wajar kok gitu. Gak semuanya ujian itu bisa dihadapin dengan mulus. Gak semua tiap ujian itu harus dilalui dengan cepat gitu. Nah kadang dalam ujian sekolah pun ada sih beberapa soal yang mentok-mentok juga. Nah gitu juga dengan hidup gitu. Kadang ujian itu ya kita ada momennya maju kena mundur kena juga gitu ya. Nah tapi kalau diibaratkan nih ya, masalah yang udah maju kena mundur kena itu kayak kita di suatu ruangan yang nggak tahu tuh pintunya kemana gitu, atau kita nggak tahu kuncinya yang mana gitu untuk membukanya. Tapi yang jelas ada quote maling yang keren banget gitu. Ini quote-nya seriusan dari maling. Nah quote-nya itu adalah ketika satu pintu tertutup pasti ada jendela yang bisa dibuka. Nah itu gitu. Ya caranya gimana? Ya satu-satunya cara yang baik adalah dengan cara ngobrol gitu. Ngobrolnya atau bisa dibilang curhat ya. Kalau anak muda sekarang itu bilangnya curhat gitu. Nah, bisa kayak gitu. Dan dalam psikologi juga curhat itu bisa disebut dengan ventilasi ya, ventilator gitu. Nah, jadi itu untuk caranya kita keluar dari masalah tersebut ya kita harus ngobrol, kita harus curhat dulu gitu. Nah, makanya aku bikin channel ini, aku bangun channel ini ya sebagai ventilator gitu. Ventilator buat apa sih? Mungkin nanti kamu dapat masalah gitu. Amit-amit ya, mudah-mudahan enggak. Atau misalkan kamu lagi punya masalah dan kamu bingung mau curhat ke siapa, ya tinggal komen aja di bawah gitu. Nanti bakal kita bahas tuntas kok. Ya syukur-syukur kita bisa ngejawab ya gitu. Aku sendiri juga dari kecil udah diajarin untuk ngobrol gitu, untuk curhat dari mulai jadwal sekolah, PR, apa saja yang harus dibayar, uang jajan dan lain sebagainya. Ya, intinya gitu sih, kita harus bisa curhat gitu. Dan kebayang banget kalau misalkan ada orang yang nggak bisa curhat gitu, nggak pernah curhat atau nggak suka curhat gitu. Kalau ada masalah ya pasti mumet banget gitu kan. Akhir-akhirnya linglung sendiri, mentok sendiri, bingung sendiri dan galau sendiri. Dan intinya adalah kalau kamu ada masalah ya ngobrol aja gitu. Ada banyak banget keuntungan ketika kamu curhat gitu ya. Yang pertama, kamu bisa mengeluarkan unek-unek yang ada di pikiran kamu. Kamu bisa mencurahkan apa isi hati kamu, apa keinginan kamu, apa sih yang akan kamu harapkan gitu. Ya, intinya itu sih. Namun jangan harap setiap kamu curhat, kamu bisa mendapatkan jawaban yang sesuai yang apa yang ingin kamu dapatkan gitu. Karena ya curhat itu ya cocok-cocokan sama kayak dokter gitu. Mungkin di dokter ini cocok, di dokter itu ya belum tentu sama, curhat juga gitu. Mungkin di teman kamu nggak cocok kamu curhat, tapi mungkin di pacar kamu kalau punya ya itu bisa cocok gitu. Kalau mentok-mentok amat gak ada temen yang bisa dipercaya atau pacar juga nggak ada, ya kamu bisa curhat ke abang-abang ojol gitu ya, sambil perjalanan kemana gitu kamu bisa curhat bareng mereka. Insya Allah kok mereka pada baik-baik banget bisa dengerin curhatan kamu sampai ke tujuan. Nah kalau misalkan curhatannya belum beres dan udah nyampe gitu ya, kamu bisa nambah lagi tripnya gitu. Bang, muter lagi dong sekali lagi curhatannya belum beres. Nah kamu bisa gitu juga. Oke, intinya gitu ya. Kalau kamu misalkan ada masalah ya ngobrol aja, ngobrol sama siapapun gitu. Boleh kok sah-sah aja gitu. Bahkan ada teman aku juga yang curhatnya aneh gitu. Dia bilang gini, Kang aku mau curhat,
tapi jangan komen, jangan nanya kenapa, pokoknya aku mau curhat. Nah, setelah itu baru dia ngobrol. Setelah dia ngobrol, udah gitu aja, dia pergi. Emang sih ada yang seperti itu ya. Aneh-aneh emang zaman sekarang curhat-curhatannya. Yang penting intinya adalah ketika dalam curhat itu kamu udah mengeluarkan apa yang jadi unek-unek kamu, apa yang udah menjadi isi hati kamu. Ya syukur-syukur teman curhat kamu bisa menjawab apa yang jadi permasalahan kamu. Terima kasih udah nonton video ini sampai habis. Like jika kamu suka dan silahkan komen apabila kamu ingin mencurhatkan sesuatu atau ingin mencurahkan sesuatu. Oke, terima kasih dan sampai ketemu lagi di video-video berikutnya. See you, dadah.